aku akan bacain sedikit ya, profilnya Joshua. Mungkin teman-teman yang udah join juga udah sempat lihat di Instagramnya Bonapa Sogit Mengajar. Kita udah upload juga profilnya Joshua, tapi aku akan coba bacain singkat profilnya Joshua. Jadi Joshua, nama lengkapnya Joshua Raymond Valentino Sialagan. Kalau pendidikannya S1-nya dari Universitas Indonesia, jurusan Bachelor of Engineering in Chemical Engineering. Kemudian habis itu menempuh pendidikan master di Columbia University, Master of Science in Chemical Engineering juga. Terus kemudian ada beberapa pengalamannya Joshua juga yang mungkin teman-teman perlu ketahui gitu ya. Di sini kalau kita lihat Joshua kalau secara profesionalnya itu pernah bekerja di Chevron Pacific Indonesia di Inspection and Data Management Pipe and Piping Intern, terus kemudian pernah di PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga juga sebagai Supply Chain Management and Service Operating gitu. Terus kemudian Joshua juga ngerjain project dan research sebagai research asistennya Dr. Bambang Heru Susanto Laboratori di Universitas Indonesia ya Jos. Terus kemudian di Columbia sendiri sebagai Summer Remote Research Assistant Prof. Daniel Steingart Laboratori di Columbia University. Ya. Terus kemudian kalau leadership sama aktivitasnya Joshua sendiri itu pernah menjadi presiden di Chemical Engineering 2015 batch yang 2015 di UI. Kemudian co-head of Outreach Permias NYC, Indonesia Student Union in NYC, New York City. Itu kurang lebih pengalaman organisasinya Joshua. Oke, langsung aja ya Jos. Mungkin boleh diceritain sedikit nggak Jos pengalaman kuliah teknik kimia mungkin kita bicara di UI dulu kali ya. Kenapa waktu pada saat S1-nya ada cerita pribadi nggak kenapa pilih teknik kimia gitu? Oh iya, jadi kalau dari aku sendiri sebenarnya karena ada orang yang dikagumi ya. Setiap orang banyak orang yang dikagumi. Kalau aku sendiri ada kakek atau opung lah aku panggilnya. Oke. Nah, dari situ emang dari awal dia dari bidang teknik kimia juga dan bekerja di bidang petrochemical sih di Pertamina. Dari situ aku lihat bagaimana dia berjuang gigih, terus karena sebagai orang rantau juga itu sangat tekun lah dan telaten sampai akhirnya mencapai posisi yang cukup mapan. Nah, dari situ mulailah tanya-tanya apa sih itu teknik kimia, terus kayak gimana sih pelajarannya, bagaimana prospeknya untuk dalam pekerjaan. Akhirnya saya pilihlah di teknik kimia. Walaupun beberapa juga seperti teknik pertambangan dan perminyakan juga dipilih dan teknik industri. Tapi berkatnya dapatnya di teknik kimia. Di teknik kimia, oke. Nah, sebelum kita lanjut lagi, boleh tahu nggak Joshua sendiri asalnya dari mana, Jos? Oh, aku asalnya dari Jakarta sebenarnya. Oh, oke. Jadi udah tinggal di Jakarta ya? Sudah. Tapi kalau kayak kampung gitu di Medan gitu, Sumatera Utara? Kampung Sialagan kayaknya. Oh, oke. Kampung Cilegon. Tapi kayak udah gedenya tapi atau bahkan lahirnya udah di Jakarta ya, Jos? Lahir dari Jakarta, iya. Oke, sip. Nah, kalau tadi kan Joshua udah cerita ya, pilih teknik kimia karena memang ada satu sosok yang emang dikagumin, terus kemudian tanya apa sih pelajaran teknik kimia. Nah, mungkin ada teman-teman yang masih SMA di komunitas Bonapa Sogit Mengajar atau teman-teman yang join IG Live kita hari ini. Boleh dijelasin sedikit nggak, Jos? Kurang lebih teknik kimia itu pelajarannya tuh tentang apa sih gitu, kalau di kuliah? Oke. Jadi untuk teknik kimia sendiri sebenarnya dia kalau dibilang kimia banget enggak, beda sama kimia murni. Jadi kalau teknik kimia tuh campuran kimia, matematika dan fisika. Sebenarnya fisika paling penting sih. Jadi yang dipelajari itu adalah kalau kimia-kimianya tuh lebih kayak kimia dasar, kimia fisika, kimia analitik, dan kimia organik. Itu sih kurang lebih 4 itulah yang emang bandelnya untuk kimia.
di teknik kimia ini. Sedangkan kalau yang lainnya lebih ke matematika dan fisika sebenarnya, karena yang dipelajari itu bagaimana apa namanya uh, liquid and gas itu lebih utamanya. Kalau untuk benda-benda padat itu jarang. Jadi bagaimana sifat-sifat fisika dari uh, cairan, sifat-sifat dari gas itu kayak gimana jika dikasih temperatur, dikasih kondisi-kondisi yang lain lah. Jadi itu seperti pelajarannya tuh ada kayak peristiwa perpindahan, peristiwa heat transfer, mass transfer. Jadi kurang lebih di matematika dan fisika sebenarnya. Untuk Oke. prospeknya sendiri banyak, banyak. Jadi lebih ke FMCG kayak Hmm. mungkin kayak di L'Oreal atau maupun di barang-barang produk kosmetik, produk makanan Unilever, obat-obatan, energi, energi baik yang fosil maupun yang udah terbarukan juga seperti itu. Oke, jadi teknik kimia itu sendiri sebenarnya lumayan cukup agak berbeda kalau dengan kimia murni yang mungkin ada kalau teman-teman mungkin belum tahu. Jadi kan kalau S1 itu biasanya kimia ada di MIPA, terus ada juga teknik kimia yang dia di Fakultas Teknik. Nah, kalau teknik kimia ini udah pasti di Fakultas Teknik ya, Jos? Iya, yang paling mendasar itu sebenarnya Hmm. paling gampangnya teknik kimia itu diasosiasikan dengan teknik proses. Jadi Oke. bagaimana cara kita mengubah dari benda yang apapun ini dari awal raw materialnya itu kayak gimana bahan dasar kita proses segala macam dengan kalkulasi fisika dan matematika hingga menjadi dapat produknya tertentu. Itu. Oke, sip. Jadi lebih banyaknya ke prosesnya untuk ke perusahaan seperti itu nantinya ya. Iya. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol dengan Joshua, buat teman-teman yang udah join, thank you banget. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, jangan lupa nanti pertanyaannya tulis di kolom yang ada question box. Nanti saya akan bacakan pertanyaan teman-teman. Semoga nanti kita bisa ngejawab pertanyaan dari teman-teman gitu. Jadi jangan tulis di kolom komen ya, tapi tulisnya di kolom question box. Oke, kita lanjut lagi ya, Jos. Nah, ini habis S1 kan Joshua sempat ada ini di beberapa perusahaan ya, Jos, di Indonesia ya, Jos. Kayak tadi Iya. di Pertamina juga, terus kemudian ada di Chevron juga. Nah, ini boleh diceritain nggak? Ini tuh pekerjaan full time atau magang dari kampus atau gimana, Oh, Jos? oh ya, gini Bang. Jadi kalau untuk terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk yang di Chevron itu kebetulan dari kampus Hmm, untuk mandatory. Jadi harus diambil dan kita oke. suruh mencari kemana lah. Nah, inilah pertama kalinya aku merasa pentingnya bukan koneksi tapi relasi. Hmm, Jadi aku mencari oke. teman, kita mencari bersama-sama Networking ya. kemana sih. Hmm. Nah, di situ aku ngerasa masih mindsetku tuh masih classical chemical engineering, masih kayak teknik kimia yang lama lah. Jadi masih ke Oke. oil and gas. Jadi di Hmm, situ ambillah intern dan dapat berkatnya di Chevron, kebetulan Chevron Chevron. Indonesia yang akan Hmm, sebentar lagi ke Pertamina. Gitu. oke. Jadi dapatnya di Duri kebetulan Hmm, sebagai intern. Sedangkan untuk yang di Pertamina Hulu Sanga-Sanga juga kebetulan karena relasi juga ada yang memberitahukan ada peluang, hmm. aku coba aja. Jadi sebelum lulus, sebelum wisuda, sudah mendapatkan kesempatan untuk magang lah atau apprentice di Pertamina Hulu Sanga-Sanga. Walaupun bukan sebagai full time ataupun di Oke. fieldnya, tapi sebagai support system aja. Oke. Oke. Nah, mungkin ini buat pengetahuan juga buat teman-teman ya. Jadi ini kalau yang di Chevron itu sendiri memang diwajibkan dari UI-nya ya, Jos. Jadi Dari mungkin teman-teman yang berminat kalau misalnya mau ngambil teknik kimia UI gitu ya. Jadi di teknik kimia UI pasti diberikan kesempatan buat magang gitu ya di perusahaan gitu ya, Jos. kebetulan UI juga akan membantu untuk mencarikan, tapi kita Hmm. juga harus berusaha sendiri untuk mengapply maupun mencari gitu. Banyak juga teman-teman yang nggak harus di apa uh, oil and gas industri, bisa juga ke kosmetik, Oke. petrochemical dan lain-lainnya. Karena banyak terbuka lebar untuk tekniknya.
Oke, sip. Jadi nggak harus terpaku di oil and gas, tapi yang penting di perusahaan yang memang membutuhkan background teknik kimia gitu ya, Jus? Betul sekali, Bang. Oke. Oke, nah kita lanjut ngobrol tentang setelah itu kan akhirnya Joshua memutuskan untuk ngambil master ya, Jos? Betul. Nah, boleh diceritain nggak akhirnya memutuskan untuk ngambil master langsung itu prosesnya seperti apa sih, Jos? Ya, jadi uh, background sebentar sebelum kenapa ngambilnya dulu ya. Itu orang tuh banyak banget kenapa alasan untuk mengambil master lagi. Ada yang mau ngambil waktu cuti dulu setelah penat bekerja, ada yang emang karena mau ngambil lebih bagus lagi pendidikannya untuk jenjang karir. Tapi untuk aku tersendiri, aku kan lulus 2019 pertengahan S1 dan langsung masuk kuliah S2-nya di 2020 awal. Jadi sangat agak singkat itu. Nah, jadi alasannya kenapa sih? Jadi pertama tuh aku waktu kan lebih mindsetnya tuh ke oil and gas dan classical chemical teknik kimia yang klasik lah. Tapi setelah waktu penelitian aku lebih ke arah yang terbarukan, energi terbarukan. Di situ lihat peluang bagaimana sih di Indonesia ini peluang energi terbarukan. Setelah aku lihat yang aku teliti itu adalah biofuel atau energi yang kayak bensin yang intinya bensin atau aftur yang emang dari bahan terbarukan. Aku lihat bagaimana penelitiannya. Walaupun udah agak matang, tapi masih banyak yang bisa dieksplor, sedangkan penelitiannya itu banyak di luar negeri. Jadi aku sendiri menetapkan aku mau belajar ini, mau lebih fokus, nanti bawa ilmunya balik ke Indonesia. Seperti itu awal ceritanya. Jadi dari situlah aku mulai mencari mana sih universitas yang membuka teknik kimia dan juga kebetulan aku masuknya spring 2020 intake-nya. Kayak begitu. Untuk segala proses pendaftaran dan lain-lainnya sih kurang lebih sama ya. Banyak ada kayak personal statement. Di situ tuh personal statement itu yang salah satu yang paling penting lah. Di situ mau dilihat apa sih yang outstanding, maksudnya yang mencolok dari kita. Itu yang pertama. Jadi kita tulis tentang diri kita. Apa sih kenapa let's say kayak kenapa Columbia itu bakal beruntung kalau misalkan meng-hire aku atau mendapatkan aku, misalkan seperti itu. Terus rekomendasi dari dosen-dosen, kalau aku karena masih kuliah waktu itu kejadiannya, jadi dosen-dosen yang aku kenal baik dan sudah pernah bekerja sama dengan aku. Dan yang lain-lainnya seperti kayak IELTS itu juga bahasa Inggris, bisa dilatih aja terus-terusan, tapi terutama untuk menulis itu yang paling susah biasanya. Bisa juga diambil. Yang terakhir GRE. Nah, GRE ini juga kadang kalau karena COVID ini banyak beberapa universitas saat ini sedang no-wave, jadi nggak perlu GRE. Tapi biasanya perlu untuk GRE ini sendiri. Dan biasanya kalau bisa latihan sendiri juga nggak apa-apa. Nah itu kan tadi kalau untuk prosesnya akhirnya pilih untuk lanjut master. Nah, pada saat untuk pemilihan kampusnya sendiri itu Joshua emang kayak udah mantep untuk nge-apply-nya ke Columbia gitu atau ada beberapa list sebelumnya? Sebenarnya banyak listnya. Jadi gitu. Kenapa pilihnya itu karena aku lulusnya itu 2019 pertengahan, jadi mau langsung kuliah rencananya. Emang di spring 2020. Jadi spring itu maksudnya di Januari 2020 atau Februari itu udah mulai kuliah. Karena sangat cepat proses dari lulus dan masuk kuliah lagi. Nggak banyak yang buka kebetulan di Januari, terutama di Eropa sama sekali tidak ada yang buka. Jadi biar kita tahu juga, selain kita emang mau kuliah ke luar negeri, kita juga harus tahu nih kapan sih mereka bukanya, kapan deadline-nya. Nah, kalau untuk Eropa tidak ada sama sekali yang di bulan Januari. Mereka semua di fall atau bulan September masuknya. Rata-rata fall ya. Jadi rata-rata hampir semua fall pasti buka. Tapi kalau untuk Eropa nggak buka di Januari. Jadi yang buka Januari apa aja sih? Di Singapura ada, di Australia ada, sama di Amerika. Nah, aku jadi pilihnya, aku mencobalah beberapa list di negara-negara tersebut. Ada yang diterima, ada juga yang enggak.
Oh gitu, oke oke. Jadi berarti penting ya kalau misalnya teman-teman mungkin yang di sini mau ngelanjutin pendidikan ke luar negeri gitu. Jadi penting juga buat notice teman-teman pengennya atau achieve-nya itu pengennya masuk di bulan berapa, mau di spring atau di fall gitu. Jadi teman-teman juga harus lihat apakah tujuan kampusnya teman-teman itu buka di bulan tersebut gitu ya kurang lebih ya. Betul bang. Nah, kalau Columbia University sendiri itu berarti dia setiap musim tuh dia ada pembukaannya. Ya, dia kalau untuk Columbia sendiri emang paling banyak itu di fall atau di bulan September masuknya. Hmm. Tapi beberapa jurusan ada juga yang buka di bulan Januari. Nggak semua, tapi ada juga yang di bulan Januari. Jadi kita emang mesti dalam mencari universitas itu sama mencari kerja. Harus sama-sama gigih gitu loh. Kita lihat semuanya, kita teliti kapan bukanya, apa aja requirement-nya. Itu sangat penting. Gitu loh. Oke, sip. Nah, kebetulan kan ini Jos habis S1 itu waktunya sedikit kan langsung S2. Itu kayak ada perbedaan budaya apa proses belajarnya nggak sih? Soalnya kan pasti kayak terikut masih ke bawa suasana S1 kan. Terus tiba-tiba udah S2 gitu. Terus di luar negeri pula. Iya. Itu gimana Jadi Jos awal-awal? kalau dibilang dari kulturnya sih sama-sama belajar. Cuma Hmm, yang membedakan kalau emang udah master itu dan apalagi mahasiswa internasional butuh yang namanya emang bisa independen sendiri dan apa ya resource-nya banyak. Intinya kita mau atau enggak aja. Dan kita emang mau kalau dibilang mau bekerja sama dalam membagi apa namanya belajar bersama itu juga terserah kita. Tapi intinya emang karena master itu yang dituntut adalah kita bisa bekerja secara individual atau tidak. Itu. Kita mau belajar atau enggak. oke. Oke. Nah, pada saat Jos masuk itu kan 2020 tuh udah pandemi ya, Jos? Iya. Itu gimana tuh? Jadi, aduh, kalau mau cerita ini, jadi intinya adalah kalau mau di sum up ya, bagaimana masa Ah, perkuliahan itu, aku baru kuliah tuh Januari 2020. ah, Pandemi, udah dengar-dengar kabar tuh ada tentang virus corona dan mm-mm. Maret, jadi baru kurang lebih 1,5 ke 2 bulan baru kuliah, udah tutup, shutdown, everything Ah, in oke. March, early March, after ada sebutannya spring break gitulah. Iya, ya. Setelah spring break itu di March, tutup semua, jadi berubah semua secara online. Jadi aku bikinnya adalah aku masuk di saat yang tidak tepat. Tapi tetap bersyukur aja ada namanya online Iya. learning dan Hmm, everything dan aku bisa seenggaknya walaupun kurang jadi ya kayak komunikasi seperti itu mhm. seenggaknya bisa saat aku lulus aku merasa aku lulus di saat yang tepat intinya kayak gitu. Iya, oke. Tapi kemarin berarti tapi sempat masih tatap muka ya, Jos? sempat Atau sempat di tatap ini muka. juga ya? Ada combine gitu nggak sih? Oh, jadi waktu untuk jadi kalau untuk sebelum Maret yang tutup itu Hmm. semua wah penuh deh. Itu benar-benar satu kelas, satu universitas itu sepenuh-penuhnya. Tapi saat udah mulai online learning benar-benar tidak ada sama sekali. Tapi waktu mulai fall atau mulai spring kemarin udah Hmm. ada yang namanya combine atau high flex atau apapun itu sebutannya. Jadi ada yang bisa tatap langsung, ada yang bisa secara online dan itu pun aku juga melakukan coba keduanya. Baik yang tatap muka langsung lagi gimana rasanya dan online. Rasanya beda sih. Kayak semangat belajarnya lagi itu ada untuk di Iya. tatap muka itu. Oke, oke. Nah, pada saat prosesnya kalau untuk kalau S2 itu kan biasanya pasti dia lebih detail lagi kan, Jos? Untuk kayak misalnya chemical engineering, tapi kalau untuk yang Joshua sendiri kayak teliti itu lebih fokusnya kemana, Jos? Kalau di Columbia University? Ya. Jadi sebenarnya mau cerita dulu aja untuk Hmm, di Columbia itu bisa Master of Science itu bisa yang emang by coursework atau maksudnya dengan kuliah saja memenuhi semua oke. kreditnya atau Master of Science by research. Research. Research Jadi ada yang coursework apa sama riset-riset research. aja Oke. antara dua itu. Walaupun di coursework tapi kita juga bisa ngambil riset juga. Jadi nggak masalah. Oke. Nah, kalau untuk aku sendiri kan dari awal Hmm, sebenarnya maunya tentang biofuel atau renewable energy dari awal.
Nah, eh, yang masalah itu adalah saat di pandemi itu. Jadi Oke. sebelum udah kirim beberapa email ke dosen-dosen, mau dong ambil riset, tapi karena pandemi jadinya nggak bisa. Padahal udah beberapa Hmm. ada juga yang kayak intinya dosen-dosen di US ini adalah kalau kita kirim email kita kasih tahu latar belakang kita pasti mereka dengan terbuka lah mereka akan mencarikan kesempatan kita untuk riset. Nah, sebenarnya riset itu walaupun di tempatku ini nggak mandatory karena aku master Hmm. by coursework, tapi keinginan untuk riset itu ada gitu. Makanya Oke. untuk waktu summer kemarin, aku bagaimana caranya mengisi waktu untuk riset, jadilah aku cari dosen-dosen yang memberikan riset secara online atau yang Hmm. bisa virtual dilakukannya. Dan itu Columbia sendiri secara teknik, secara engineering sendiri sangat terbuka dan memberikan itu nanti di websitenya. Nih, kita terbuka untuk summer ini atau untuk spring atau untuk fall, dosen-dosen yang ngasih risetnya temanya ini, dosennya itu Hmm. ini semua. Jadi tinggal kita pilih Oke. aja. Intinya adalah kita mau atau enggak gitu loh. Oke. Pokoknya Gitu. pilihannya sebenarnya ada banyak ya, Jos. Jadi tinggal kita minatnya di mana dan kita mau atau enggak, kurang lebih seperti itu ya. Betul. Tapi untuk Columbia sendiri yang di Hmm. chemical engineering di Columbia Chemical Engineering tuh temanya tuh lebih ke arah ada 4 sih dia. Ke Hmm. climate solutions, Hmm. biotechnology and biopharmaceuticals, data and computational science, sama electrochemical energy. Jadi agak beda sama di UI. Kalau di UI itu Oke. lebih ada yang renewable fuel, ada dari apa ambil jagung dari misalnya kayak jagung ataupun dari Hmm. uh, Hmm. minyak kelapa sawit, ada juga yang obat delivery obat atau yang biopharmaceutical juga ada ataupun simulasi. Tapi simulasinya lebih kayak simulasi tentang panas ataupun simulasi tentang Oke. proses lah. Tapi kalau di US ini yang paling penting, yang sangat penting itu lebih ke data sekarang. Semua tuh butuh Hmm. data, data dan data kayak gitu. Jadi lebih di sini pun chemical engineering sudah mencoba beberapa ada yang udah mencoba pakai machine learning, beberapa maupun udah Oh, lebih oke. mencoba pakai Python dan lain-lainnya. Itu bedanya. Oke, jadi kalau kita lihat memang bisa dibilang mungkin apa chemical engineering-nya mungkin ngikutin perkembangan yang sekarang juga kali ya. Karena kan sekarang kayak emang dibutuhkannya kayak big data dan sebagainya macam kurang lebih seperti itu ya. Iya, Nah, engineering. Jadi untuk masuk engineering di sini sebutannya adalah engineering humanity. Bagaimana oke. menteknikan manusia. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, kalau dari Joshua sendiri kan tadi sempat udah singgung sih kalau kayak lulusan teknik kimia tuh prospeknya seperti apa sih. Nah, kalau kita lihat misalnya di Indonesia atau mungkin teman-temannya Joshua yang S1 di UI lah misalnya, itu biasanya prospeknya kebanyakan mereka bekerja di bidang apa, Jus? Oh, yang paling pertama kalau di Indonesia Hmm. masih di oil and gas banyak. Kayak Oil and Pertamina gas. yang paling besar, ada yang di Chevron, ada juga yang di mungkin di Exxon Mobil. Hmm. Terus banyak juga yang di FMCG seperti Unilever, Oke. Danone, terus L'Oreal dan lainnya. Petrochemical kayak Chandra Asri, Hmm. mungkin Mitsubishi Chemical, eh, ada lagi lah yang macam-macam. Eh, pupuk juga bisa. Terus kalau di Indonesia lagi adalah dan turunan-turunannya juga banyak di situ. Jadi bisa dibilang sebenarnya kayak prospeknya juga sangat menjanjikan ya, Jos. Maksudnya kayak banyak bisa ke berbagai perusahaan, nggak cuma oil and gas, tapi FMCG juga dia bisa juga gitu ya. Consulting pun juga butuh biasanya Oh ya, di teknik consulting teknik juga ini. bisa. Manajemen Oke, okay. consulting. Oke. Okay. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih dengan Jos. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, bisa ditanyakan di question box ya teman-teman. Nanti kalau misalnya apa pertanyaan di question boxnya sudah ada, nanti saya coba akan bacakan dan sebisa mungkin kita akan coba jawab gitu ya. Nah, lanjut lagi kita ngobrol tentang chemical engineering di Columbia University. Nah, menurut Joshua sendiri, hal yang paling berkesan gitu selama Joshua
menempuh pendidikan di Columbia University itu apa, Jos? Oh ya, jadi sebenarnya karena COVID ya, jadi kayak apa sih yang berkesan? Tapi ternyata ada hal juga yang berkesan dari maksudnya karena COVID dan learning kayak gini. Aku jadi tahu seberapa bedanya chemical engineering di sini sama chemical engineering di Indonesia. Satu hal yang emang sangat penting itu adalah riset sih. Maksud dari biaya riset ya. Di sini dosen-dosennya itu emang sangat dinilai dari papernya. Di Indonesia juga seperti itu sebenarnya. Cuma kualitas dari paper yang dikeluarkan atau riset-riset yang dikeluarkan itu kalau ada sebutannya Simago itu ada Q1, Q2, Q3, Q4 level-levelnya. Di Indonesia itu biasanya masih di Q3 lah. Atau jarang yang di Q4, tapi Q3. Makin ke Q1 makin tinggi. Jadi biasanya tuh kalau udah masuk Q2 tuh udah sangat ditepuk tangan lah kalau di Indonesia. Udah sangat dihargai. Tapi kalau di Amerika ini riset-risetnya Q1 atau Q2. Jadi emang mereka tuh ngasih ribuan dolar, ratusan ribu dolar lah untuk riset. Untuk selama beberapa tahun kayak gitu. Jadi karena riset itu aku mencoba mengambil manfaat dari situ. Untuk mengetahui apa sih chemical engineering ini riset-risetnya saat ini. Jadi aku mulai beralih ke energy storage. Jadi bukan renewable fuel, tapi lebih ke energy storage. Tentang baterai yang kebetulan ada di Indonesia juga. Nah, itu yang membedakan. Di Indonesia cuma ada resource-nya. Seperti yang saat ini yang sedang digembar-gemborkan adalah nikelnya. Tapi setelah penelitian tentang baterainya sendiri itu kayak bagaimana sih? Kayak baterai-baterai yang sudah digunakan di Tesla, yang digunakan di mobil-mobil yang saat ini ada, itu penelitiannya di mana ya? Di US. Disitulah makanya aku jadi belajar. Coba deh aku. Ini nih yang akan ke depan itu adalah tentang baterai nih kebetulan. Karena perusahaan-perusahaan mobil pun yang listrik di Amerika ini udah sangat digembar-gemborkan ini. Udah dorong semua untuk EV semua, electric vehicle semua. Jadi belajarlah ke daerah energy storage. Itu yang aku pelajari. Di situ aku mencoba mengambil manfaat dari beberapa profesor, baik dari summer, intern, maupun saat kemarin fall. Aku juga belajar tentang baterai juga jadinya. Itu yang emang lebih aku coba hargailah di sini, yaitu riset terutama. Yang paling baik. Lumayan agak menarik ya, maksudnya mungkin juga di tengah-tengah kayak tadi kan tadinya Joshua awalnya kan pengennya tuh yang kayak renewable energy gitu kan, terus habis itu shifting jadi sekarang energy storage gitu. Nah, dan energy storage itu berarti yang berhubungan dengan electric car vehicle gitu ya. Betul. Yang betul. Sekarang ini kayaknya di Indo juga lumayan udah masuk beberapa mobil-mobil listrik gitu ya. Walaupun mobil listrik yang Eropa punya sama yang Korea punya gitu ya. Oke, nah kalau kita ngobrol sedikit mengenai electric car vehicle, kalau dari sudut pandang Joshua yang udah sedikit banyak belajar gitu ya tentang proses di antara semua ini yang berhubungan dengan electrical vehicle. Kalau Indonesia sendiri, prospek kedepannya gitu, melihat electric vehicle menurut Joshua itu gimana? Prospeknya tuh masih sangat besar ya. Kebetulan juga pemerintah dari segi aturan dan regulasi udah mulai mencoba mempajaki, memberikan kemudahan bagi electric vehicle sendiri ini untuk masuk. Yang jadi kendala adalah masih mahal aja sih. Harganya masih cukup mahal untuk di kantong orang Indonesia, kebetulan. Dan beberapa di US pun masih banyak yang pakai diesel atau gas line ya. Tapi electric vehicle itu udah akan ke depan lah. Kita nggak bisa menutup lagi, itu akan masuk, akan meluas lah. Oke, jadi mungkin yang tertarik di bidang itu teman-teman boleh mungkin banyak-banyak googling lah istilahnya. Kalau misalnya teman-teman tertarik belajar, bisa belajar di teknik kimia, terus nanti bisa ngambil S2 dan segala macamnya, mungkin seperti yang udah Jos lakukan saat ini. Nah, kalau misalnya kita lihat, jadi sekarang kan Joshua udah wisuda dari Columbia ya. Kalau untuk sekarang pekerjaannya sekarang berarti menetap di US atau gimana, Jos?
Oh ya, jadi kalau aku sendiri sebenarnya pekerjaannya itu, nah ini aku berubah juga. Aku juga daftar juga ke beberapa pekerjaan di bidang yang masih classic chemical engineering, seperti Hmm. oil and gas, dan juga turunannya petrochemical. Tapi aku juga karena aku mau ngambil beberapa course di apa bidang farmasi, aku Hmm. coba juga di farmasi, terutama karena COVID kan. Semua Oke. perusahaan besar farmasi itu ada di US. Dan aku juga Hmm. coba di renewable fuel, juga berusaha kayak seperti panas bumi dan juga apa biofuel, juga coba di perusahaan-perusahaan di bidang energy storage dan baterai dan lain-lain. Tapi aku juga coba nih ada yang emang saat ini sangat penting dan kebutuhannya sangat mendesak karena COVID ini produksinya sangat menurun, yaitu semikonduktor. Nah, Oke. karena semikonduktor ini, jadi aku daftar ke perusahaan adalah di namanya TSMC, Manufacturing Company. TSMC. Dia itu kebetulan Hmm. lagi membangun pabrik lah di Arizona. Oh, Nah, oke. jadi karena mereka lagi bangun pabrik dan sedang merekrut, aku daftar dan puji Tuhan dapat. Tapi jadi aku basisnya itu adalah di Arizona, tapi aku harus Oke. pelatihan dulu di Taiwan selama kurang Oh, lebih karena dia 18 ini bulan. ya. Dia head office-nya Taiwan punya ya. Sebenarnya perusahaan Taiwan, tapi dia Base-nya. sudah Oke, perusahaan Taiwan. lagi bangun pabrik di Arizona. Jadi aku sebenarnya di hire dari Arizonanya, tapi harus Hmm. pelatihan dulu 18 bulan di Taiwan. Seperti Taiwan. itu. Oke. Berarti tapi sekarang posisinya Joshua berarti udah balik lagi ya, udah di Arizona sekarang atau gimana? Sekarang karena kebetulan bisa bekerja secara remote dulu, Mm-mm. jadi masih di New York dulu sejauh ini. Oh, masih di New York. Sebelum nanti 18 bulan training di Taiwan, setelah itu baru kembali Hmm. ke Arizona, Oke. ke Phoenix. Nah, ini lumayan menarik juga ya. Boleh ceritain sedikit nggak, Jos, kurang lebih nanti apa yang dikerjakan di sana tuh seperti apa sih? Kan kalau misalnya kita lihat di profilnya Joshua, itu berarti incoming process engineering at TSMC tadi ya. Itu kurang lebih apa job description-nya seperti apa sih, Jos? Sebenarnya belum terbuka banget karena Hmm, kalau hmm, untuk semikonduktor itu untuk membuat chipnya sendiri nggak cepat gitu, butuh proses yang agak oke. cukup lama. Nah, untuk proses engineer-nya itu sebenarnya bisa kita yang mengawasi bagaimana nanti technician untuk memproduksinya, tapi kita juga bisa ambil andil di bagian termasuk kayak ada litografi, photomasking dan lain-lain. Sebenarnya aku Hmm. sendiri yang belum mendapat, aku juga sebenarnya baru mulai akan kerja tuh masih minggu depan dan Oh, dapat wah. pelatihannya baru mulai minggu depan. Tapi sejauh Oke. ini dilihat dari prosesnya adalah Hmm. untuk sebagai proses engineer sendiri yang mengawasi prosesnya itu lagi di bagian dari dapat raw materialnya yaitu silika dan lain-lain hingga mendapatkan nanti chipnya itu sendiri. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, just in case ada teman-teman yang nggak tahu semikonduktor itu apa, boleh dijelasin nggak, Just? Masa Oh, biasanya oke. semikonduktor itu dipakai buat apa gitu? Oke, semikonduktor itu adalah bukan bahan ya, lebih kayak sebuah produk yang bisa yang sebagai otak dari komputer, otak dari segala Oh, macam oke. bidang elektronik. Jadi dia jenisnya bukan konduktor yang menghasilkan mengalirkan listrik secara Listrik. cepat dan bukan isolator yang tidak bisa sebagai tempat untuk listrik itu mengalir. Jadi semikonduktor itu yang bisa switch on and off untuk listrik itu mengalir. Dan dia itu jadi otak dari segala macam bidang elektronik seperti lampu atau mungkin sekarang headset yang dipakai, HP yang dipakai, komputer yang laptop yang dipakai atau apapun itu. Dan terutama juga mobil electric vehicle saat ini hingga juga ke pembangkit-pembangkit listrik yang baru seperti uh, angin, kincir angin seperti itu, Mhm. baling-baling. Di situ juga butuh banyak chip. Jadi semua saat ini butuh chip dan keadaan di Oke. dunia saat ini adalah lagi shortage of chip. Jadi chip ini lagi sangat kurang gitu Hmm. di dunia. Jadi kalau bisa teman-teman nih yang lagi mau beli PS5, yang lagi mau beli mobil listrik saat ini, kebetulan banyak yang lagi di hold karena Hmm. saat ini kurang itu chip itu di dunia karena COVID Oke. ini.
Makanya sekarang perusahaan-perusahaan chip ini, dan kebetulan TSMC ini agak monopoli juga. Jadi dia yang supply juga kayak ke handphone teman-teman kayak di Apple, Oh, handphone yang ada oke. di sana, kayak gitu. Oke, oke. Nah, Begitu. lumayan menarik ya, Jos. Kalau untuk proses akhirnya setelah kuliah, terus Jos memutuskan untuk bekerja di US sekarang. Nah, mungkin boleh sharing nggak ke teman-teman kayak proses aplikasi jobnya tuh kayak gimana sih? Kayak apa? Apakah dari website juga atau gimana? Ya, jadi Kalau untuk proses bekerja. jadi kurang lebih sebenarnya sama untuk kayak di Indonesia juga, kita mulai dari Hmm. tulis apa namanya, biasanya ada tulis cover letter, Hmm. kadang banyak juga, dan biasanya di portal-portal website perusahaan itu sendiri. Nah, yang agak membedakan dari kita itu, satu, kita mahasiswa, aku kebetulan juga mahasiswa internasional, Oke. jadi butuh ada yang namanya izin kerja gitu, working permit Oke. atau work permit. Nah, itu Hmm. yang sangat penting, dan kebetulan itu juga yang jadi kendala lah bagi kita mahasiswa internasional, karena perusahaan-perusahaan kadang tidak mau mensponsori kita setelah itu. Oke. Jadi mereka Jadi harus butuhnya yang urus emang sendiri gitu ya. selain kita urus sendiri, dan mereka kadang kurang inilah, kurang bersahabat juga sama orang Oh, oke. internasional, beberapa Oke, oke, oke. perusahaan. Tapi kita nggak tahu kalau kita nggak coba. Tapi untuk Iya. lainnya, kalau di Indonesia biasanya pakainya CV, kalau di sini pakainya resume. Jadi kayak kita nggak ada Resume. tampilin foto, nggak ada macam-macam, Hmm. template-nya ada. Kita Hmm. lebih ke kita nge-showcase, atau kayak kita lebih menunjukkan apa sih yang udah kita lakukan sih, abis Oke. itu apa skill-skill kita sih. Nah, jadi resume tuh template lah, kayak semuanya bisa. Tapi untuk di cover letter itu yang kita kita bisa tunjukin apa sih yang sudah kita lakukan, eh, benefit perusahaan untuk setelah meng-hire kita tuh apa. Nah, lebih ke situlah kita. Dan juga sama aja sih, kayak baik di US maupun di Indonesia. Itu ada, kalau di Indonesia sebutnya sih orang dalam ya. Kalau di Ya. US ini kita, kalau di US juga, oh, kalau kita sudah pernah intern, atau kita sudah pernah Hmm. bekerja sama, atau kita kenal seseorang di orang yang ada di dalam, Hmm. kita bukan sebagai orang dalam, tapi orang itu bisa memberikan kita referensi, Kayak dan itu rekomendasi akan gitu sangat ya. membantu. Hmm. Iya, itu akan sangat membantu. Jadi eh, membuat kayak kemarin, kayak ini lagi aku ulang lagi, koneksi Hmm. atau networking itu, aku sebenarnya ngomongnya bukan koneksi tapi lebih ke relasi ya. Oke. Sangat, kita berbicara dengan orang, kita membangun relasi ke seseorang, itu sangat penting di sini. Karena kita sebagai orang internasional itu sangat butuh orang lain yang sudah mungkin berpengalaman, sudah bekerja, atau sudah punya jam terbang lebih tinggi. Kita harus sangat membangun relasi itu Hmm. ke Hmm. orang-orang. Oke, jadi sebenarnya kurang lebih proses untuk pekerjaan apa apply kerjanya sama aja, tapi mungkin ada beberapa perbedaan ya karena di US sendiri kita adalah sebagai atau JOS adalah sebagai mahasiswa internasional pasti ada beberapa izin yang harus diurus juga gitu ya. Jos. Betul. Nah, ngomong-ngomong boleh share sedikit nggak Jos? Kan pada saat kuliah itu pasti kan visanya student visa kan? Nah, itu harus urus lagi ke kedutaan atau gimana, Jos? Oh, jadi ada sebutannya ISSO atau Hmm. International Student Service Office. Itu kayak lebih melakukan administrasi kita. Jadi nanti kita bisa meng-apply untuk, jadi aku bekerja disponsori oleh, kalau untuk STEM apa namanya, bisa setahun, terus nanti nambah 2 tahun lagi, jadi total 3 tahun. Hmm. Tapi kalau bukan STEM cuma setahun. Jadi nanti Hmm. ke saat ini aku disponsori oleh Columbia. Jadi aku Oh, bekerja oke. disponsori oleh Columbia selama setahun. Aku bisa extend 2 tahun lagi, jadi total Hmm. 3 tahun. Setelah 3 tahun ini, aku harus udah dapat visa bekerja H1B. Oke. Nah, visa H1B ini yang sponsorin udah bukan kampus lagi, tapi yang Kampus. sponsorin adalah eh, dari company-nya sendiri. Dari perusahaannya Nah, ya. itu udah mulai agak beda lagi. Jadi kita dari awal pertama kali masih bisa aman, kita bisa bergantung terhadap kampus, tapi jadi tiap tahun nanti setelah aku bekerja, aku harus apply H1B terus supaya dapat. Jadi disponsori oleh company untuk meng-apply ke pemerintah, atau biasanya immigration service gitu. Imigrasinya.
Oke, sip sip. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih, Jos. Coba aku eh bacain dulu ya, Jos. Hmm. Ada ini lumayan agak ini sih. Dari John M. Wright, optimalisasi energi storage secara holistik agar marketnya masuk ke Indonesia dan efisiensi cost. Mungkin boleh sharing nggak, Jos, menurut Joshua Kalau sendiri? untuk energy storage itu yang paling paling mudah dan paling dikembangkan aja sebenarnya energy storage itu ada yang bentuknya dari bisa mekanik kayak misalkan dari aku lupa nama sebutannya jadi biasanya dipakai ada yang pakai uh, pakai air terus nanti dia pakai turbin dia bisa nyimpannya di Oke. turbin situ jadi perbedaan ketinggian ataupun uh, kalau saat ini kan lebih ke baterai ya salah satunya yang paling penting lebih mudah lah seperti yang kayak Tesla udah bikin di Ya, pembangkit listrik sendiri dia bisa tarik. di rumah juga bisa. Nah kalau untuk secara market masuk ke Indonesia atau enggak itu lebih ke ininya ya emang karena Indonesia sendiri emang agak lama itu kalau Indonesia mau membangun sendiri jadi mau nggak mau lebih ke impor kecuali yang mekanik kalau yang mekanik pun sebenarnya juga agak mahal dan walaupun dia secara kualitas besar dan kapasitasnya besar tapi posisi dan letak-letaknya itu yang emang agak jauh dari pemukiman dan lain-lain jadi kalau kita lihat dari cost efisiensi costnya kekurang Indonesia itu ada keuntungannya adalah dia kita bisa melihat Indonesia indah karena banyak pegunungan, banyak sumber air dan lain-lain. Tapi itu pun menjadi tantangan tersendiri karena biaya untuk melakukan pengerjaan ini jadi sangat mahal dibandingkan di US kayak gitu. Sedangkan kalau untuk baterai sendiri costnya akan sangat mahal kalau kita misalkan ngebangun dari awal. Dari itu yang sedang dikerjakan sih. Tapi kalau Oke. untuk teknologi dan lain-lainnya uh, masuk ke Indonesia itu masih mungkin lah. Walaupun Oke. Lanjut lagi ya, Jos. Oke, ini lebih ke apa? Kuliah ya. Tips dan trik untuk masuk Ivy League gimana, Bang? Mungkin boleh di-sharing nggak, Jos? Sebenarnya tadi Joshua kalau misalnya teman-teman udah perhatiin dia udah sempat nge-share sedikit sih kayak apa-apa aja yang perlu dipersiapkan kalau misalnya kita mau apply ke S2 khususnya Columbia. Tapi mungkin boleh di-sharing lagi Jos karena mungkin teman-teman ngelihat Columbia ini kan Ivy League ya. Pasti kayak tingkat tingkat kesusahannya tuh kan pasti berbeda dengan kampus-kampus lainnya gitu. ya. Oh, jadi gini sebenarnya. Sebenarnya kurang lebih sama. Jadi yang kita setelah kita apply itu yang kita lihat adalah yang kita daftar tuh kan bukan Ivy League atau non Ivy League-nya sebenarnya. Tapi walaupun beberapa ada juga yang emang maunya lebih ke Ivy League-nya. Tapi yang kedua kita lihat apakah yang background yang ada kita sudah lakukan sebelumnya itu sesuai nggak dengan visi misinya dari departemen yang akan kita daftarkan itu sendiri. Jadi bukan Columbia-nya, tetapi ke chemical engineering-nya. Kalau aku, teknik kimianya di Columbia itu sendiri. Apakah visi misinya sesuai dengan yang pernah aku lakukan dan tujuan dan cita-citaku ke depan. Let's say secara singkat 3 tahun ke depan, medium mungkin 5 tahun ke depan, atau jangka panjang 10 tahun ke depan. Nah, itu yang akan dilihat. Terus habis itu bagaimana kemampuan kita yang telah kita lakukan tuh apa aja. Apakah itu akan membantu Columbia namanya jadi lebih baik atau enggak seperti itu. Itu yang jadi Columbia itu mencoba mencari potensi. Apakah lulusan-lulusannya ini bakal jadi orang yang akan jadi lead di depan, jadi leader atau bukan jadi leader. Dan mereka emang biasanya mencari orang-orang yang bisa nanti apa namanya sukses atau maupun bisa memberikan nama baik buat si Columbianya itu sendiri. Kayak gitu. Oke. Jadi mungkin bukan karena ngelihat dia Ivy League atau enggak, tapi teman-teman juga harus ngelihat apakah jurusan ataupun departemen yang ditawarkan di kampus tersebut cocok dengan profilnya teman-teman gitu ya, cocok dengan Aku background-nya. boleh, kalau boleh jujur, aku pun ditolak nih. Aku waktu itu ditolak sama ada satu universitas namanya Carnegie Mellon. Oke, Jadi Carnegie oke, Mellon itu chemical engineering-nya juga oke. Tapi dia oke. lebih ke data science and modeling, lebih ke simulasi. Dan aku nggak punya background di bidang itu gitu loh. Aku punya penelitiannya lebih ke arah biofuel dan sustainability.
Nah, makanya aku diterima di Columbia karena Columbia sendiri juga punya di bidang itu, emang sedang fokusnya ke arah situ. Tapi kalau aku ditolak Carnegie Mellon, aku tahu alasannya karena itu terutama. Aku Oke. bukan di bidang simulasi dan komputer seperti itu. Hmm, Jadi oke, kita oke. emang bisa lihat banget bedanya. Oke. Nah, eh, kalau kita balik lagi tentang apa pekerjaan di US sekarang gitu. Kalau misalnya Joshua lihat apa ya kayak prospek ke depannya gitu atau peluang-peluang sorry peluangnya teman-teman kalau misalnya nanti teman-teman mungkin ada yang lanjut misalnya ke luar negeri itu peluang Oke, untuk bekerja di sana tuh seperti apa Jos? peluang kalau di Amerika kebetulan juga karena COVID ini udah mau bubar lah intinya karena udah Hmm, 40%. Kayaknya kemarin aku ngambil data ada 142 juta yang udah fully vaccinated. oke. Itu aku nggak tahu apakah emang udah juga orang-orang yang sebelumnya kena COVID juga. Tapi intinya Hmm, tuh 142 juta tuh udah 43% lah dari total hmm, populasi. Jadi udah sangat besar lah. Jadi dalam waktu dekat bulan Juli juga kita udah boleh masuk kantor lagi dan semua juga udah aman lah intinya. Jadi oke. untuk peluang kerja, bursa kerja akan sangat besar. Nah, Hmm, kalau mau teman-teman kemana, itu kalau aku lihat aja ya, misalkan kita baca dari market cap atau dari Fortune 500, itu perusahaan-perusahaan kayak Apple, Microsoft, yang di Amerika ya, Amazon, hmm, Alphabet atau Google, Facebook, Berkshire Hathaway, Tesla, dan JP Morgan, Nvidia. Jadi semua perusahaan di bidang teknologi nih, itu kalau dari ya, market cap yang besar. Kalau dari Fortune 500, ada Walmart, CVS Health, United Health, dan lain-lain. Jadi lebih ke arah teknologi nih, yang pemain-pemain besarnya lebih ke teknologi. Nah, kalau makanya di Columbia sendiri, dia tuh di New York gitu loh. Columbia University ya. sendiri di New York. Jadi kayak resource-nya apa sih? Lebih ke arah finance dan lain-lain. Makanya yang lebih diutamakan dan ditargetkan saat ini adalah kemampuan kita untuk bisa ke modeling, kayak lebih ke data Oke. science dan lain-lain. Jadi walaupun di chemical engineering ada yang mata kuliahnya di bidang itu. Hmm, Nah, itulah saat ini bursa kerja yang saat ini terbuka lebar, sangat besar. hmm. Semua butuh data scientist, data modeling dan lain-lain. Tapi untuk proses engineer sendiri juga juga mungkin udah nggak terlalu dibutuhkan sangat luas lagi, tapi tetap masih terbuka peluangnya. Oke. Oke, jadi kebanyakan data science, terus kemudian pasti engineer juga tetap masih banyak peluangnya ya gitu Sangat ya. Salah satunya juga lebih ke research scientist sih. Karena Oh, juga research. karena COVID ini, kayak Iya, iya, iya. perusahaan-perusahaan seperti obat, aku Hmm, juga bisa list kayak Merck, perusahaan iya, iya. AstraZeneca, Hmm, Pfizer, dan lain-lain itu juga butuh banget untuk ya. proses-proses engineer. Oke, jadi buat teman-teman mungkin yang ada yang masih SMA gitu ya, yang kalau misalnya kayak bingung kira-kira mau jurusan apa, nah mungkin boleh referensi ke situ yang kira-kira yang saat ini sedang dibutuhkan tuh seperti apa sih, tapi ikutin juga sesuai dengan background ataupun minatnya teman-teman gitu, ataupun kalau misalnya mau melanjutkan S2 ke luar negeri gitu, itu juga nanti teman-teman bisa lihat lagi apa prospek kedepannya seperti apa dan sesuaikan dengan apa yang saat ini sedang dibutuhkan kurang lebih seperti itu. Nah, kalau Betul. tadi kayak ngobrol tentang tadi Yos bilang kemungkinan Juni beberapa bulan ke depan lah istilahnya akan bisa back to office semuanya. Nah, kalau boleh cerita sedikit, Jos, sekarang keadaan di New York terkait dengan pandemi itu seperti apa? Kalau di Indo, sekarang kan di Indo tuh lagi kayak naik lagi gitu loh. Kemarin sempat turun terus naik lagi karena Nah, habis banyak hari raya dan sebagainya macam terus pada pulang kampung dan kayak orang-orang juga udah mulai liburan gitu kan. Nah, sekarang kalau di Indo itu lagi naik lagi walaupun kemarin apa program vaksin udah pemerintah juga udah semakin kayak mempercepat gitu. Kayak contohnya di Jakarta sekarang yang usia 18 itu udah mulai banyak yang vaksin. Nah, kalau di New York sendiri situasinya sekarang seperti apa, Jos? satu untuk vaksinasi, untuk angka COVID itu udah beberapa minggu ini kita mencapai angka terendah hingga di Hmm, bawah 1% sudah, kayaknya udah oke. 0, berapa persen yang Hmm, kena itu. Habis itu sudah hampir lebih dari 50% kayaknya kalau di New York sendiri yang udah tervaksinasi. udah fully Jadi vaksin udah ya? bebas,
udah bebas apa namanya, nggak usah pakai masker juga udah terserah, udah nggak usah pakai masker lagi di jalan. Wow. Terus untuk jadi udah back to normal lagi. Terus kita udah boleh makan di restoran, sudah boleh apa namanya, udah kembali kurang lebih udah kembali normal. Untuk bulan Juli udah semua udah boleh kembali kerja lagi, udah seperti biasa lagi lah. Jadi keadaan Oke, seperti jadi itu. kayak udah lumayan udah bisa dibilang udah lumayan terkendali ya Jos di sana. Sangat lah, sangat. Karena Oke. ini juga karena waktu itu kan juga ada berita ya untuk sendiri apa namanya, Ya, ya, ya. Pfizer dan lain-lainnya emang Hmm. difokusin untuk orang-orang Amerika dulu ini sendiri. Jadi supaya kita Oke. bisa kembali ekonominya bergerak lagi. Oke. Oke, ini nggak kerasa udah lumayan, udah mau sejam ya kita ngobrol-ngobrol Jos. Thank you banget ya Jos atas waktunya dan kesempatan yang sudah diberikan. Banyak banget kayak sharing-sharing baru, terus tadi banyak juga info-info baru yang tadi Joshua udah sharingkan. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi IG Live hari ini, mungkin dari Joshua ada kayak pesan atau motivasi buat teman-teman, khususnya teman-teman yang saat ini bergabung di Bonapa Sogit Mengajar, ataupun teman-teman yang saat ini sedang ada di Bonapa Sogit, kayak yang lagi kuliah atau yang pengen achieve mimpi-mimpi mereka untuk kuliah dan kerja di luar negeri. Silakan Jos. Satu satu aku nggak bisa, aku nggak tahu nih berapa banyak listnya, tapi intinya satu satu tuh, jangan batasi diri, jangan setengah-setengah dalam bermimpi. Terus yang pertama, jangan kita takut, maksudnya kayaknya nggak kompetitif deh aku, atau nggak kayak gimana. Kita pasti bisa kok. Intinya kita percaya diri, apa namanya, jangan setengah-setengah. Terus yang kedua, emang fokus gitu, fokus sama tujuannya. Misalkan kalau emang udah mau ngambil kuliah ke luar negeri, kita fokus. Walaupun kita udah kerja dulu, misalkan kita kerja mau nambah pengalaman, tetap fokus. Kita mau kuliah lagi atau enggak, terus tujuan apa, kenapa kita mau kuliah lagi, dan lain-lain. Terus coba cari peluang yang sebesar-besarnya, kayak gitu loh. Jangan menutup doang kalau misalkan di Amerika doang, atau di Australia doang, mungkin ada juga di Eropa. Jadi coba cari, gali, dan yang sebesar-besarnya. Terus untuk membangun relasi itu sangat penting, membangun relasi ya. Jadi bukan sekedar koneksi. Aku baru juga merasa sangat penting lah di sini. Jadi kita kenal. Kalau kayak di LinkedIn kita jangan connect doang, tapi kita coba chat juga Ya. orangnya. Kayak gimana sih? Ada insight apa yang bisa kita dapatkan, itu sangat penting. Terus yang mungkin yang kelima adalah ya secara teknikal, kalau mau emang di US, coba dari saat ini udah mulai pelajari itu yang namanya bahasa pemrograman lah ya. Kayaknya semua tuh udah lagi sangat membutuhkan. Tapi kalau aku bisa kasih saran itu lebih ke, kalau yang emang mau engineering, lebih ke MATLAB. Karena aku ngerasa juga dosen-dosen di Indonesia mungkin belum memakai itu secara menggunakan MATLAB secara luas dan besar, atau secara komprehensif. Itu sangat dibutuhkan. Terus kalau emang yang mau lainnya lagi, coba ke Python. Python itu udah sangat dibutuhkan lah di sini. Dan juga satu bahasa tentang di database lah, SQL dan lain-lain. Itu sangat, itu kalau kalau udah bisa menguasai itu, nggak usah sampai profesional banget, seenggaknya kita bisa, itu sangat membuka kita, mencolok lah dibandingkan yang lain. Itu sangat penting. Yang terakhir itu percaya diri sih. Ya, percaya diri kita. Jangan, orang di US ini kulturnya adalah, kita kalau kita malu-malu kita bakal rugi banget sendiri. Rugi serugi-ruginya. Kayak kita mau ngomong mungkin kalau di Indonesia kan kita karena masih satu bahasa ya. Kayak ini banget, dan emang kulturnya kayak dosen itu pun kayak kurang berkenan atau kayak gimana. Kalau di sini, kalau kita emangnya sendiri mau, dosennya tuh pasti terbuka gitu. Kayak aku sendiri nanya, Pak, saya juga mau minta waktu dong untuk pekerjaan, mau ngomongin tentang kerjaan, dia kasih waktu, kita ngobrol semuanya dan lain-lain. Dia bisa kasih referensi di sini, 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 dan sini. Jadi itu sangat membantu. Kita misalkan mau ketemu sama teman, ketemu sama orang asing, kita ajak ngobrol. Ya emang agak weird juga, ya, tapi jangan sampai weird juga kita yang cara membawaannya. Tapi intinya adalah percaya diri kita. Karena di sini emang apa ya?
emang kulturnya beda. Emang kadang kita harus ngerasain sendiri sih, kayak masa sih. Tapi Iya. aku sendiri sih pun kayak gitu. Waktu balik di Indonesia tuh kayak malu-malu kayak gimana. Tapi Hmm. waktu udah di US nggak boleh kayak gini lagi, harus percaya diri lah. Itu yang dijual sama orang Amerika.